Selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor yang diberkati Tuhan dan semua yang menyaksikan channel YouTube kami dalam renungan pagi hari ini. Kita akan kembali mendengarkan suara Tuhan dan sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya akan setiap janji-janji firman-Mu pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan Yesus menolong, memberkati, menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Setelah kita memuji Tuhan, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari di mana kami mendapat kesempatan yang baru untuk menikmati hari yang baru. Tuhan, biarlah kami menikmati kasih setia-Mu dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Dan Kau akan memberkati kami sepanjang hari ini. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Dan rohani kami menjadi kuat Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini.
Roh Kudus, mari hidupkan firman-Mu sehingga kami mengerti Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita belajar memberkati ya. Dan saat ini, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Diperlengkapi untuk Perbuatan Baik. Kita akan baca dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini adalah 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di sini ditulis tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapakah kepunyaan Allah itu, saudara-saudara? Saya dan saudara, kita umat-umat Tuhan pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Apakah kita masih menjadi pengikut kehendaknya? Bukan sekedar percaya, kita ini adalah kepunyaan Allah. Baik hamba Tuhan, baik 5 jawatan, baik sidang jemaat, baik para pelayan-pelayan Tuhan, semua adalah umat kepunyaan Allah yang diperlengkapi. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk perbuatan baik. Dalam ayat sebelumnya, saudara-saudara, dalam ayat 16, saudara-saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini adalah perlengkapan. Perlengkapan firman Tuhan. Saudara, saya ingat ada satu lagu. Waktu saya sekolah minggu, saya sempat tinggal di Bandung, saudara-saudara. Waktu saya sekolah minggu di cabang ya waktu itu, di rumah nenek saya yang ada cabang sekolah minggunya, saya diajarin firman Tuhan dan lagu tentang firman Tuhan, Alkitab ya. Ada lagunya seperti ini. Firman Allah seperti palu yang pecahkan batu, lampu yang tunjuk jalan, terang sinar atas lautan, pedang bermata 2, cermin bentuk rupamu, ALKITAB, buku amat heran. Suatu buku yang diilham dari Roh Kudus kepada hamba-hamba Tuhan yang dituliskan untuk kita, memperlengkapi kita. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk kita dapat melakukan firman Tuhan itu sendiri, termasuk di dalamnya kebaikan-kebaikan. Tuhan sudah perlengkapi kita. Menjadi pertanyaan, berapa lama kita sudah menjadi anak Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan, saudara-saudara? Berapa lama, berapa banyak kita sudah mendengar firman Tuhan? Setiap hari Minggu, ibadah-ibadah wadah, ibadah umum tengah minggu, bahkan saudara bisa menonton, bahkan menyaksikan YouTube firman Tuhan dimanapun. Tapi hati-hati saudara-saudara ya, jangan sampai kita salah makan saudara-saudara. Itu yang memperlengkapi kita saudara-saudara, supaya kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita sudah mengaplikasikannya atau mengamalkan dalam hidup kita sehari-hari? Atau masih belum? Atau masih jauh? Memang Tuhan yang menilai, saudara-saudara. Tapi usaha itu Tuhan hargai, saudara-saudara. Kita lihat di sini. Di dalam firman Tuhan ini, yang memberikan apa, saudara-saudara? Kita bisa menjadi orang yang berhikmat. Ya, kita baca firman Tuhan seperti Daniel, seperti Daud. Mereka semua merenungkan firman Tuhan, mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Allah kita itu Allah Sang Pencipta. Dia Allah yang kreatif. Dia ciptakan begitu banyak manusia. Wajahnya beda-beda, saudara-saudara ya. Hidungnya beda-beda. Matanya beda-beda. Begitu luar biasa ciptaan Tuhan. Tanaman itu, saya senang tanaman juga, saudara-saudara ya. Begitu banyak jenisnya. Hampir sama, tapi tidak serupa tapi tidak sama, saudara-saudara ya. Sepertinya sama tapi ada perbedaannya. Begitu saudara-saudara, Tuhan itu
kreatif. Kalau Allah pribadi yang kreatif itu memberikan hikmat kepada kita, kita pun dapat berbuat baik dengan cara yang kreatif. Setiap zaman itu berbeda, saudara-saudara. Zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Tuhan mau kita berkreasi untuk melayani Tuhan dalam berbuat baik, apapun bentuknya, saudara-saudara. Ya, cara orang lama dengan orang baru itu berbeda. Maksudnya orang-orang yang zaman sekarang ya, dengan zaman yang lalu itu berbeda. Binatang pun berbeda-beda, saudara-saudara. Zaman dulu mungkin ada dinosaurus ya, ada binatang-binatang yang besar ya, saya nggak tahu namanya apa itu ya, tapi ada itu kerangka-kerangkanya. Tapi zaman sekarang beda lagi. Semua Tuhan bekerja di zamannya dengan hal-hal yang berbeda. Tuhan kita kreatif. Tuhan mau kita juga melakukan perbuatan baik dengan segala cara. Kita dapat melakukan hal-hal yang baik, saudara-saudara, yang dapat menarik banyak orang untuk mengenal Tuhan. Apalagi, saudara-saudara, perlengkapan itu dapat membuat kita mengetahui kebenaran dengan benar. Firman Tuhan yang murni. Apalagi, saudara-saudara, kita dapat diberikan kekuatan untuk melakukan. Ya, tadi kan firman Tuhan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita dapat melakukan, contohnya, saudara-saudara, kita melakukan perbuatan baik. Bukan untuk dilihat orang, supaya dipuji, supaya disanjung. Tapi kita mau supaya nama Tuhan dimuliakan. Oh, si Bapak A, si Ibu B melakukan perbuatan baik. Sehingga banyak orang, oh, Tuhannya luar biasa ya. Mau tetap berbuat baik walaupun saya sudah berbuat jahat kepada dia. Itulah karena kita diperlengkapi dengan firman Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Kita tahu cara memberi, motivasi kita yang benar atau enggak. Apakah kita supaya orang lain juga berbuat baik kepada kita, itu tidak salah. Kita punya seperti manusia yang hal yang biasa ya, itu memang kita ingin dibuat supaya orang lain juga berbuat seperti yang kita perbuat. Tapi ketika kita memberi tanpa pamrih, itu kebenaran yang sesungguhnya. Kasih yang tanpa pamrih, saudara-saudara. Dan kita terus diperlengkapi. Kita ibadah, kita dengar firman Tuhan, kita diperlengkapi, saudara-saudara. Apakah saudara, kita semua sudah mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari? Kita dengar tentang berbuah, firman Tuhan setiap hari seperti itu. Apakah kita sudah menampilkan buah kebaikan itu, saudara-saudara? Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Tapi ketika kita diselamatkan, kita wajib, kita harus berbuat baik. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Bahkan di ayat Yohanes 5, saudara-saudara ya, kita baca coba di Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 24 sampai 29. Yohanes 5 ayat 24 sampai 29, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ketika sangkakala berbunyi, saudara-saudara, orang-orang mati dalam Tuhan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Mereka menerima upah kehidupan kekal. Plus, saudara-saudara. Mahkota yang abadi. Mahkota kemuliaan. Banyak hal yang diterima karena melakukan firman Tuhan. Berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kepada orang yang berbuat jahat, maksudnya berbuat jahat itu apa, saudara-saudara? Tidak melakukan firman Tuhan itu berbuat jahat, saudara-saudara. Itu akan mendapatkan hukuman yang kekal. Begitulah, saudara-saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan,
Tuhan perhitungkan. Kalau kita melakukan perbuatan baik seperti kita mengumpulkan harta di sorga. Harta yang tidak digerogoti oleh ngengat ya, dengan karat, saudara-saudara. Kalau kita berbuat baik, kita sama saja menimbun harta di sorga. Mari kita berlomba, saudara-saudara, melakukan firman Tuhan. Salah satunya kebaikan kepada apa? Sesama kita, keluarga kita, teman kita, bahkan kepada musuh kita, saudara-saudara. Ada pahala yang menanti kehidupan kita. Mari kita lakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Kita sudah begitu banyak diperlengkapi firman Tuhan sebagai perlengkapan senjata rohani kita. Mari kita lakukan, dan saudara pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa mengamalkan, mengaplikasikan firman Tuhan yang sebagai perlengkapan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dimampukan. Mari Roh Kudus, Engkau tuntun kami. Bahkan sepanjang hari ini kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena begitu banyak firman-Mu yang sudah Kau tanamkan dalam hidup kami. Biar kami memiliki tanah hati yang baik, sehingga ada buah yang nyata. Berlipat kali ganda buah yang kami hasilkan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan memberkati banyak orang, dan dengan itu nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Sepanjang hari ini mari berkati kami dalam segala kegiatan kami. Engkau sertai dan jagai kami. Keluarga besar GPTBS Bogor diberkati, dipelihara, dilindungi Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami sambut hari yang baru bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.